Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara sekalian, bapak-bapak, jamaah sholat subuh mushola Al-Falah Keranggan Permai yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi ini kita lagi-lagi disibukkan oleh Allah dengan amal soleh, amal kebaikan. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita disibukkan dengan melakukan amal-amal ibadah. Mulai dari sholat sunnah, sholat subuh, kemudian kita duduk di majelis ilmu pada pagi hari ini. Dan itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malah. Sesungguhnya Allah itu jika mencintai hambanya, maka Allah akan mempekerjakan hamba itu di dalam amal kebaikan. Dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri kenikmatan ini dengan sebenar-benarnya syukur. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sejarah hidup Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan terakhir kemarin kita sampai apa, Pak Nur? Sampai pada strategi penentang dakwah Rasul secara halus. Oke. Ini strategi secara halus ya? Penentangan secara halus. Ya penentangnya gitu dengan memberikan rayuan. Oke. Baik. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas fase dakwah Nabi yang kedua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Dan ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, maka sebagaimana yang sudah diramal oleh Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu sepupunya Khadijah. Nah, kemudian dia bahas Khadijah ya istrinya Nabi. Warokoh bin Naufal itu secara keyakinan beda dengan kebanyakan orang-orang musyrikin Mekah. Kalau orang musyrikin Mekah jelas mereka penganut paganisme, bahwa Tuhan itu banyak dan Tuhan itu harus wujud, harus nampak. Tapi Warokoh itu keyakinannya Nasrani, sehingga beliau punya kebiasaan menulis pesan-pesan yang ada di dalam kitab Injil. Ya, makanya Warokoh tidak mendapatkan tempat ataupun jabatan sosial yang strategis di masyarakat Arab. Ya, khususnya Quraisy. Jadi nggak dapat jabatan strategis. Nah, 3 tahun sebelum Nabi itu dakwah terang-terangan, Warokoh sudah memprediksi
ketika Rasulullah dibawa oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha untuk ketemu dengan Warokoh. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Baik, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, bapak-bapak semuanya. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi 3 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan risalahnya secara terang-terangan di masyarakat Arab, khususnya Mekah. Maka Warokoh sudah memprediksi bahwa orang yang Warokoh mengatakan, andai aku masih Allah kasih kehidupan ketika kaummu mengusirmu. Kemudian Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Lalu Warokoh menjawab, tidak ada orang yang menyampaikan apa yang kamu sampaikan kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Ya, kenapa? Karena Warokoh membaca kitab Injil, Warokoh ngerti Nabi Nuh menyampaikan tauhid dimusuhi kaumnya. 950 tahun tiap hari diolok-olok. Siapa yang kuat? Itu ya. Kemudian Nabi Hud juga diolok-olok kaumnya. Nabi Nuh itu sebelum dakwah, wah dieluk-elukan. Setelah dakwah diolok-olok. Nabi Hud sebelum dakwah dieluk-elukan. Setelah dakwah diolok-olok. Nabi Soleh juga begitu. Ya. Kemudian ada juga nanti Nabi Ibrahim. Wah, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu temannya banyak. Ya, sejak kecil sampai muda itu temannya banyak. Ya, dan senang pada Nabi Ibrahim, tapi begitu Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah tauhid diolok-olok. Dan polanya begitu, maka Warokoh ngerti ya bahwa orang model kayak Nabi Muhammad itu nanti pun juga akan diusir oleh kaumnya. Gitu ya. Jadi karena Warokoh itu ngerti sunnatullah ya yang berlaku. Nah, itu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad dakwah terang-terangan, karena usia dakwah sembunyi-sembunyi itu 3 tahun. Setelah itu terang-terangan. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang strategi Nabi di dakwah sembunyi-sembunyi ya, dan begitu Nabi menyampaikan dakwah terang-terangan, pertama kali yang melakukan konfrontasi adalah pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Ya, namanya Abu Lahab. Nah, sampai nanti turun surat Al-Masad. Nah, ketika turun surat Al-Masad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama Abu Lahab itu sudah besanan. Ya, Abu Lahab punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Rasulullah punya 4 anak perempuan, yang 2, yang 1 pertama sudah nikah, yang 2 itu sudah dilamar oleh 2 anaknya Abu Lahab. Namanya Utbah dan Utaibah. Utbah nanti nikah sama Ruqayyah anaknya Nabi, Utaibah nikah sama Ummu Kulsum putrinya Nabi juga. Jadi Nabi ponakannya Abu Lahab. Nah, sekaligus Nabi besanan dengan Abu Lahab. Gitu ya. Abu Lahab nasabnya juga tinggi. Dari Abu Lahabnya Bani Hashim, istrinya Abu Lahab itu Bani Makhzum, orang terkaya sekota Mekah. Gitu. Makanya ini sekufu. Saat sekufu itu selevel. Nabi pun juga punya nasab yang sangat tinggi. Nah, setelah turun surat Al-Masad, yang isinya adalah
mencela Abu Lahab dan sikapnya dalam menentang dakwah Nabi, akhirnya Abu Lahab mengintervensi pernikahan kedua anaknya. Cerai saja itu. Nah, gitu. Ceraikan saja istrimu. Gitu. Akhirnya diceraikan. Ya, Ruqayyah dicerai oleh Utbah, Ummu Kulthum dicerai oleh Utaibah. Cuma ya, yang parah adalah cara Utaibah menceraikan Ummu Kulthum. Parahnya adalah kalau Utbah mengembalikan Ruqayyah kepada Nabi, kalau Utaibah mengembalikan Ummu Kulthum kepada Nabi sambil meludah di depan Rasulullah. Bisa dibayangkan dari sudut pandang keayahan Nabi sebagai seorang ayah, kemudian mantunya itu mengembalikan putrinya sambil meludah. Nah, itu. Oh iya, Nabi langsung kemplang tapi pakai doa. Gitu, Pak. Nabi mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, ya, datangkan anjing dari anjing-anjingmu untuk mencabik-cabiknya. Nah, itu. Nah, akhirnya nanti Utaibah itu ikut kafilah dagang ke Syam, ya, ikut rombongan dagang ke negeri Syam, dari kota Mekah ke negeri Syam. Di tengah padang pasir tiba-tiba ada singa. Jadi Nabi mintanya anjing, yang datang singa. Makanya ini, Pak, para ulama bahasa itu kemudian mengartikan bahwa kata kalbun secara arti adalah anjing, tapi dalam penggunaannya itu juga sering digunakan untuk makna singa. Gitu. Sehingga nanti ini mempengaruhi tafsir para sahabat tentang surat Al-Kahfi. Ya. Jadi surat Al-Kahfi itu kan bicara tentang 7 pemuda dan 1 ekor. Nah, 1 ekor anjing itu makna bahasanya. Gitu loh. Makna yang sesungguhnya ini bukan 1 ekor anjing tapi 1 ekor singa. Gitu. Kenapa? Karena ayatnya adalah tiap kali ada orang mau mendekat ke dalam gua, ia merasa takut. Jadi orang yang mau mendekati gua tempat tidurnya Ashabul Kahfi itu merasa takut. Nah, merasa takut kenapa? Wa kalbuhu basitun dzira'aihi bil wasit. Sedangkan kalbunnya, anjingnya itu membentangkan kedua tangan yang bagian depan, Bu. Ya, di pintu gua. Nah, kira-kira kalau yang tidur anjing, sedangkan ya hari itu sampai hari ini masyarakat sudah interaksi biasa dengan anjing. Kira-kira sampai ketakutan atau tidak? Bahkan Quran mengatakan kalau ada orang mendekati gua itu lawallaita minhu firaron. Ya, pasti akan lari terbirit-birit. Nah, orang kalau melihat anjing, apalagi orang hari itu, Pak. Anjing sudah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Nggak mungkin sampai lari terbirit-birit. Berarti makna dari anjing itu adalah singa, raja hutan. Gitu ya. Tapi ya raja hutan, tapi juga kalau di Timur Tengah tinggalnya bukan di hutan, tapi di padang pasir. Ya, berburu kelinci gitu ya. Kemudian juga berburu gozal. Gozal itu kancil, kijang dan seterusnya, tapi di padang pasir. Gitu. Lah nanti matinya gara-gara itu, Pak. Gitu ya, karena kebangetan.
Lah muncullah sifat keayahannya Nabi. Wong Nabi itu innama ana basyarun mislukum. Aku ya manusia kayak kalian. Gitu bedanya aku dapat wahyu. Nah, begitu tersulut dihinakan seperti itu, mungkin Nabi itu bisa sabar kalau yang diolok-olok dirinya. Tapi orang susah untuk mengendalikan kesabaran kalau ujian itu terjadi pada anaknya. Gitu tuh Pak. Akhirnya saat itulah si Utaibah ingat doanya Nabi. Aku pasti celaka, katanya begitu. Kemudian orang-orang mengatakan, loh kenapa kok kamu itu bilang begitu? Muhammad mendoakanku ya agar aku dicabik-cabik oleh singa. Oh enggak, kita semuanya akan melindungimu. Akhirnya membuat formasi. Utaibah ada di tengah, itu pedagang-pedagang yang lain mengelilingi Utaibah. Tapi ini singa muter-muter terus seolah-olah mencari yang di tengah-tengah sana. Wah, itu udah makin mengerikan suasananya. Nggak mau dia makan yang menjadi pagar tadi itu nggak mau. Akhirnya lompat diterkam. Dan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati. Ya itu. Nah, setelah itu biasa, Pak. Mulai dari zaman Nabi Nuh sampai ke zaman Nabi Isa alaihissalam, begitu menyampaikan risalah dakwah pertama kali dihalang-halangi dengan cara yang lemah lembut. Gitu. Loh, kenapa kok dihalang-halangi? Bukannya dakwah yang disampaikan oleh para nabi itu baik. Gitu ya Pak ya. Tapi kira-kira kenapa kok ada orang yang menghalang-halangi Pak? Kenapa kok ada orang menghalang-halangi? Jadi kayak Nabi Ibrahim itu kan menyampaikan kebaikan. Nabi Nuh menyampaikan kebaikan. Semua nabi menyampaikan kebaikan. Nah itu ya. Tapi kenapa dihalang-halangi? Ternyata kalau kita buka Quran, orang yang ada di garda depan menghalangi dakwah semua nabi itu dikenal sebagai al-mala. Al-mala itu artinya adalah para tokoh. Oke, kalau masyarakat common secara umum, nah itu sebenarnya ya hanya mengikuti suara tokoh-tokohnya saja. Iya, ngikutin aja tuh. Jadi yang ada di garda depan itu dikenal oleh Quran sebagai al-mala. Punya jabatan sosial, punya kedudukan di mata masyarakat, punya harta yang banyak secara. Jadi malak itu dalam Quran artinya adalah itu. Tapi secara bahasa al-malak itu artinya adalah yang penuh. Loh, kenapa kok penuh? Ya penuh uang sakunya, penuh kantongnya dengan duit. Nah, gitu ya. Dan juga kalau datang kemanapun dipenuhi oleh orang-orang yang akan mengikutinya. Jadi sebenarnya penentang dakwah itu sedikit. Tapi karena mereka ini malak tuh duitnya banyak, bisa beli suara masyarakat. Gitu Pak. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu secara suara berpihak kepadanya. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi penentang-penentang Pak. Loh kenapa al-malak itu kok menjadi penentang dakwah para nabi? Lagi-lagi nanti kita akan mengetahui begitu dirunut, ternyata bukan karena masalah agama yang beda. Enggak. Bukan karena masalah mereka tersinggung karena Nabi itu menyindir Tuhan-Tuhan mereka. Tidak. Ya, Nabi bilang Tuhan satu, mereka bilang Tuhan kok satu. Masalah aja banyak kok.
Gitu loh. Kalau masalah banyak berarti Tuhannya harus banyak. Itu logika jahiliyahnya kan begitu. Nah, gitu. Masalah banyak, Tuhan banyak, nggak selesai-selesai. Wah ini masalah banyak kok suruh ngomong imani Tuhan yang. Oke, itu mereka nggak tersinggung sebenarnya. Ya, yang membuat para malak, para tokoh itu terusik sebenarnya bukan masalah agama, tapi masalah ekonomi. Iya, jadi ternyata UUD ujung-ujungnya duit. Mereka nggak bisa memonopoli perekonomian masyarakat kalau orang tuh diajarkan untuk bertauhid kepada Allah. Kalau mereka diajarkan bahwa yang sentral dalam hidup ini adalah Allah. Kalau yang sentral dalam hidup ini adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal, para berhala-berhala itu, Pak, mereka bisa memonopoli. Gimana caranya? Wong Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya, berhala yang 300 lebih jumlahnya di dalam Ka'bah itu kan nggak bisa ngapa-ngapa. Lah siapa yang membuat aturan kalau mau pergi harus membuat sesajen untuk yang ini? Kalau datang dari tempat dari luar daerah harus membuat ini dan seterusnya. Pengen punya hajat berarti harus nyembelih begini dan seterusnya. Siapa yang membuat aturan-aturan begitu? Bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat, bukan Hubal, bang mereka nggak bisa ngomong. Tapi para tokoh ini. Apalagi kalau lagi musim haji. Mereka sudah haji loh Pak sebelum haji Islam karena haji sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Baru nanti dipakemkan di zaman Nabi Ibrahim. Sedangkan mereka ini kan keturunan Nabi Ibrahim. Ya, sudah ada tapi hajinya haji jahiliyah. Haji jahiliyah itu nggak ada sa'i, Pak. Nggak ada sa'i. Jadi adanya ya cuma tawaf mengelilingi Ka'bah. Habis itu apa? Habis itu nanti nongkrong di sofa. Saya di sofa di Arafah sana. Gimana? Tawafnya, tawafnya itu telanjang bagi orang non Mekah yang datang ke kota Mekah kemudian tidak bawa atau tidak bisa beli kain ihram. Jadi kalau ada orang non Mekah Pak datang pengen haji, oke, kan harus pakai pakaian ihram. Mereka nggak boleh bawa pakaian ihram dari kampungnya. Belinya harus di kota Mekah. Siapa yang jualan di kota Mekah? Malak itu. Gitu loh. Kok mereka nggak kuat beli? Ya berarti konsekuensinya harus tawaf dengan telanjang. Lah Malak ini nggak bisa membuat regulasi yang begitu-begitu itu Pak. Nah kalau orang ini kenal sama Allah, bertauhid. Kenapa? Karena Malak ini orangnya pinter-pinter, ngerti. Ini bukan hanya tauhid, ini akan punya efek ke ekonomi, ke politik, ke sosial, ke tatanan masyarakat. Udah nggak ada lagi kasta-kasta begini. Kalau nggak ada kasta, ya sudah mereka nggak bisa memonopoli masyarakat. Jadi bayangkan, ya pinter mereka Pak. Jadi Nabi cuma mengatakan, Qulu la ilaha illallah. Ya, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita berpikir ya berarti ini tauhid, ngajak orang untuk menyembah Allah saja. Itu mungkin sepemahaman kita. Tapi malah orang-orang kaya, orang-orang pinter ngerti Pak. Side effect dari kalimat tauhid ini akan mempengaruhi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik dan seterusnya. Ngerti mereka. Gitu. Makanya apa? Mereka tolak. Ya, kenapa mereka tolak? Karena ini mengancam jabatan sosial dan pemasukan ekonomi mereka.
Gitu, Pak. Jadi ujung-ujungnya yes, duit lagi, duit lagi. Kalau kebenaran mereka ngerti, ya. Makanya nanti setelah Nabi itu dakwah 20 tahun, ada peristiwa namanya penaklukan kota Mekah. Saat itulah ada orang-orang yang sebelumnya memusuhi Nabi, itu setelah terbuka logikanya, dia mengatakan penyesalan, kenapa kok nggak ngerti ini dari dulu. Padahal dia ini tinggalnya ya di dalam kota Mekah, Pak. Tapi kenapa kok nggak ngerti ini dari dulu, ngertinya baru sekarang. Nah, itu nyesel, Pak. Ternyata apa? Opini masyarakat dikuasai oleh para tokoh, para malak tadi itu. Jadi tinggal mengatakan, alah Muhammad itu penyihir itu, gitu, Pak. Nah, gitu. Jadi yang membuat viralitas opini itu adalah malak. Mereka menguasai media, Pak. Nah, jadi sampai masyarakat umum baru kebuka logikanya, begitu semua akses media para malak itu sudah nggak berfungsi. Loh, kita itu hidup berdampingan dengan Muhammad di kota Mekah, kok kita baru ngerti benernya Islam setelah Nabi Muhammad dakwah 20 tahun. Kemana aja? Nah, itu karena apa? Media hari itu dikuasai dan didanai oleh tokoh-tokoh, ya, musyrikin Mekah. Jadi ya perang media dari dulu, dari dulu ada, bukan hanya sekarang aja, Pak. Gitu tuh. Baik, jadi ternyata masalahnya hanya masalah ekonomi yang terganggu. Dengan begitu akhirnya karena malak ini orang-orang yang terpelajar sebenarnya. Ya, malak ini orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terdidik, maka biasanya ya mafia kelas atas tuh mainnya kalem. Gitu. Lah ini kalem juga, Pak. Kalemnya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu adalah mereka membuat negosiasi dakwah dengan Nabi. Ya, kalem. Ya, dikatakan Muhammad, apakah kamu lagi sakit? Gitu. Kalau kamu lagi sakit, kita ada dukun yang hebat. Ya, kita ada dukun yang hebat. Nanti ya, kita akan nganter kamu untuk berobat ke dukun itu, kita nanti yang akan bayar semuanya. Jadi Nabi Muhammad dituduh-tuduh gila. Ya, karena menyampaikan risalah Islam. Dan rata-rata semua nabi yang menyampaikan risalah Islam dituduh gila. Kenapa? Karena anti mainstream dengan masyarakatnya. Gitu. Ya, jadi rata-rata orang-orang pinter itu memang apa, Pak? Memang saking pinternya punya sudut pandang yang berbeda dengan kebanyakan masyarakatnya, karena beda sendiri maka dianggap gila. Maka di dalam tradisi penggunaan kata gila dalam bahasa Arab gitu, itu biasanya bukan hanya digunakan untuk menggambarkan orang yang hilang akalnya, tapi juga digunakan untuk mengapresiasi orang yang akalnya itu luar biasa. Kayak kita hari ini, kalau ada orang punya ide-ide yang cemerlang, nah kita langsung komentar, wah ini idenya gila ini. Gitu, Pak. Bukan berarti ini ide dari orang yang nggak punya akal. Enggak, ini saking cemerlangnya. Ya, saking apa, kalau di dalam tulisan itu ada novelty namanya. Iya ya,
Kita sudah biasa membahas ini tapi kok nggak kepikiran ke situ ya? Wah, gila. Gitu, Pak. Jadi, eee, mereka itu lihat cara mereka menguasai opini, Pak. Mereka menyebut Muhammad gila, yang mereka maksud adalah bukan kok hilang akal. Tapi idenya Muhammad tuh gila. Tapi masyarakat common umumnya nganggep Muhammad itu hilang akal. Itu loh Pak, pinternya itu. Jadi kayaknya apa? Kayaknya bohong padahal nggak bohong. Kalau Nabi Muhammad disebut gila itu, padahal Nabi Muhammad nggak gila kan berarti mereka bohong, Pak. Mereka bisa oh kita nggak bohong kok. Gitu. Tapi orang awam memahaminya bahwa Muhammad itu memang benar-benar gila. Jadi caranya lembut. Nanti didatangi juga Abu Thalib, kakeknya pamannya Nabi karena masih hidup. Ya, didatangi kemudian disampaikan ya. Dan sebelum mendatangi pamannya Nabi pun juga sama mendatangi Rasulullah dulu, menyampaikan Muhammad ya, engkau sampaikan saja nilai-nilai akhlakul karimah ya, ajak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan sosial, tapi ya jangan mencaci maki Tuhan kita. Gitu tuh Pak. Jadi ini masih negosiasi yang lembut, yang kalem. Nabi Muhammad nanti mengatakan ya enggak mau. Pokoknya apa yang aku sampaikan, apa yang aku terima dari Allah ya aku sampaikan. Itu karena salah satu sifat wajib bagi seorang rasul adalah tabligh, harus menyampaikan. Maka apapun yang disampaikan oleh Allah itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, Pak. Termasuk apa? Termasuk bukan kritikan sebenarnya, termasuk teguran Allah untuk Nabi Muhammad itu ya Nabi Muhammad harus menyampaikan itu. Abasa wa tawalla itu ketika Nabi Muhammad berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, Pak. Karena Nabi Muhammad lagi sibuk dakwah dengan tokoh-tokoh, Ibnu Ummi Maktum datang minta pengen ngaji. Nabi Muhammad dengan wajah yang agak kecut, masam berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Tapi Nabi Muhammad masih menjaga tutur kata yang lembut. Cuma wajahnya bermuka masam. Allah tegur, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Ya, Muhammad memang Ibnu Ummi Maktum nggak ngelihat wajahmu, wong dia buta. Dia nggak ngelihat kamu bermuka masam. Makanya Nabi bermuka masam itu sebenarnya nggak menyakiti Ibnu Ummi Maktum itu, Pak. Wong Ibnu Ummi Maktum nggak bisa melihat. Tapi ditegur oleh Allah. Tapi Tuhannya Ibnu Ummi Maktum tahu. Akhirnya ditegur, mau nggak mau Nabi Muhammad harus menyampaikan itu. Makanya kalau Nabi Muhammad itu mau bohong, abasa wa tawalla itu bisa dihapus oleh Nabi. Wah, ayat ini nyinggung saya ini. Nggak usah saya ceritakan aja deh ke umat ya gitu. Bisa, Pak. Tapi ya mau nggak mau Nabi harus sampai. Gitu loh. Akhirnya ya tetap disampaikan. Oh nggak mau. Pokoknya Allah sampaikan, aku sampaikan. Nanti nggak berhasil, datang lagi. Entah yang kesekian kali membuat tawaran jalan tengah perdamaian antara dakwah Nabi dengan masyarakat Mekah hari itu. Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya adalah Muhammad. Gimana kalau tahun ini kita semua menyembah Allah dengan caramu, beribadah dengan caramu. Tapi tahun depan nanti ganti kamu dan sahabatmu yang beribadah dengan cara kami. Nabi Muhammad nggak mau. Ya sudah, ya kalau gitu gimana kalau bulan ini kami ikut kamu, bulan depan engkau ikut kami. Ya, Nabi Muhammad tetap nggak mau sampai akhirnya Jibril
Ya, itu turun bawa surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'abiduna ma'abud. Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya, wala ana a'budu ma'abadtum, wala antum a'abiduna ma'abud. Baru closing statementnya adalah lakum dinukum. Oke, yes, bagimu caramu beragama, bagiku juga caraku beragama. Gitu. Hal lain kalau mau nego silahkan. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya prinsip seperti ini nggak ada tawar menawar. Gitu, Pak. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu ya tegas dalam mekanisme di mana beliau harus tegas. Beliau itu juga kalem, memudahkan dalam mekanisme di mana harus kalem. Gitu. Jangan semuanya kalem. Jangan semuanya tegas. Nabi Muhammad kalau harus kalem ya kalem, Pak. Kan itu. Tapi dalam hal yang sifatnya prinsip, tegas ya tegas. Dalam bermuamalah dengan istrinya contohnya, Pak. Nabi Muhammad, wah kalemnya luar biasa. Ya, kalau di ngambekin istrinya itu Nabi Muhammad ya biasa sehari semalam nggak diajak ngomong sama istrinya, Pak. Ya, padahal di Quran dipuji-puji. Nah, terus kemudian kita itu yang nggak dipuji oleh Quran berharap istri itu kamu itu nggak usah ngambek-ngambek gitu. Itu pakai ngambek, pakai marah dan seterusnya. Nabi Muhammad aja biasa dimarahi oleh istrinya. Padahal apa istrinya Nabi Muhammad nggak baca Quran, ya baca Quran. Ya, baca Quran. Tapi ya Nabi Muhammad ini mekanisme di mana apa? Di mana harus kalem. Wong namanya juga perempuan. Ya, Allah sendiri menyebutnya Allah sendiri menjelaskan perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok itu yang paling atas. Lah itulah dari situ itu wanita itu tercipta. Dulu Adam itu, Pak. Kan gitu ya. Jadi jangan dibayangkan dari tulang rusuk itu kemudian tulang rusuknya Adam dipotek begitu bukan, Pak. Ya, itu bisa pakai kromosomnya itu sebenarnya, tapi diambilnya dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Kemudian Allah ngasih wahyu, ya itu kalau kamu luruskan Muhammad patah tuh. Tapi kalau kamu biarkan bengkok tuh. Nah, itu. Terus diapain? Dilurusin patah, dibiarin bengkok. Terus kira-kira diapain Pak tulang rusuk itu? Dilus-lus biar. Nah, kalau dilus-elus itu boleh, tapi biar lurusnya. Karena apa? Karena kalau lurus patah. Gimana, Pak? Ya setidaknya tuk 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 pelan-pelan gitu loh, Tat, biar nggak patah ya gitu. Jadi ternyata kalimat Nabi, kalau kamu biarkan dia bengkok, kalau kamu luruskan dia patah, itu sebenarnya pesannya adalah, lah terus gimana? Ya sudah, biarkan saja dia bengkok. Karena nikmatnya perempuan ada pada kebengkokannya, bukan pada kelurusannya. Kalau lagi lurus, nanti laki-laki yang kebingungan, Pak. Bengkok itu artinya adalah dominasi rasa dibanding logika. Kalau wanita itu sudah logis, itu suami-suaminya yang kebingungan. Makanya wanita itu gak pakai ada logika, tapi dominasi rasanya kuat. Salah satu contohnya apa? Loh kenapa kok begitu? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Karena dia punya anak. Lihat ibu-ibu itu, Pak, ya tidurnya paling akhir, bangunnya paling awal. Logikanya adalah
Kalau istri tidur paling akhir karena ngurusi anak, berarti bangunnya boleh paling akhir juga. Kan gitu. Lah kok anak bangun gimana? Lah suaminya sudah tidur lebih awal, secara logika berarti suaminya yang harus bangun lebih. Nyatanya kan enggak. Kenapa? Karena nggak pakai gitu loh. Makanya ya nggak dilihat ya dari pagi sudah bangunin anak ke dapur, nyiapin makanan dan seterusnya. Suami berangkat kerja, yes diantar dan seterusnya. Habis itu langsung nyiapin anak, kemudian nyuci. Kalau toh nggak ada khotimat di rumah, Pak. Ya, kemudian yo nyetrika, belum anaknya yang rewel, belum yang ini, wes semua dikerjakan sendiri, belum bersih-bersih rumah, setelah bersih-bersih yang ngepel. Ya, baru duduk mau bernafas lega, anaknya ngompol. Nanti jam 5 suaminya datang, begitu datang naruh tas, langsung duduk di kursi main handphone. Ya, kemudian ada jemuran di luar, hujan. Nah, itu ya nggak akan berpikir, pasti itu yang langsung lompat dari tempat duduknya perempuan, laki-laki masa bodoh. Gitu loh. Tapi perempuan terima aja, kenapa? Iya, kalau logis bapak-bapak yang malah bingung. Gitu loh, Pak. Ya, Pak, hari ini aku sudah ngurusin anak dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, gitu. Sekarang ganti kamu, aku mau tidur. Nah, gitu. Nabi Muhammad dalam mekanisme harus kalem, Nabi Muhammad kalem, Pak. Makanya dibegitukan istrinya biasa saja, tenang saja. Tapi Nabi Muhammad juga tegas dalam mekanisme yang harus tegas. Contohnya apa? Ketika istri beliau yang namanya Aisyah radhiyallahu anha itu mengejek fisik ya istri Nabi yang lain. Ya, namanya adalah Sofiyah yang ayahnya tokoh Yahudi itu, Pak. Sofiyah itu cantik tapi tidak tinggi. Ya, cantik tapi tidak tinggi. Kemudian Aisyah itu saat ngobrol dengan Nabi, Rasulullah dia kan begini ya, begini itu isyaratnya pendek. Gitu loh. Nah, ini karena sudah kalau bahasa anak muda hari ini sudah body shaming. Sudah mencela fisik. Fisik itu berarti mencela yang menciptakan fisik. Nah, itu. Maka saat itu Nabi Muhammad marah, Aisyah, kalimatmu itu kalau dicelupkan ke dalam air laut akan berubah rasa asinnya. Saking bahayanya kalimatmu itu. Nah, gitu ya. Jadi waktunya tegas ya tegas, waktunya santai ya santai. Nah, dalam hal agama pun juga sama. Waktunya tegas ya tegas, waktunya santai ya santai. Waktunya tegas dalam hal yang sifatnya akidah begini ya tegas, Pak. Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal-hal yang syariat ini punya kelapangan, Nabi juga memberikan kelapangan. Coba tuh ada sahabat yang berhubungan badan dengan pasangannya di siang hari itu. Nah, gitu. Kemudian dia lari-lari menuju kepada Nabi. Ya, jadi setelah berhubungan sama istrinya, langsung lari ke rumah Nabi, bilang halak tuh ya Allah, halak tuh. Aku binasa loh. Kenapa enggak dari tadi aja? Ya, mengantisipasi untuk enggak binasa. Jadi ya sudah dikuasai oleh nafsunya, wes nggak bisa berpikir logis. Nah, begitu nafsunya sudah apa tertunaikan, terlampiaskan,
logikanya datang. Nafsu sama logika kan sebenarnya mainannya cuma naik turun aja, Pak. Orang kalau logikanya rendah, biasanya nafsunya tinggi itu. Makanya untuk menstabilkan nafsu, itu dengan menaikkan logika. Ini kayak amplifier itu aja sebenarnya. Kalau bassnya lagi gede, pasti treble-nya kurang. Kalau treble-nya terlalu tinggi, pasti bassnya juga rendah. Diri manusia itu begitu itu. Nah, setelah berhubungan dengan pasangannya, logikanya datang, Pak. Logikanya, astagfirullah. Tadi kan berarti tidak boleh. Maka dia bilang, aku binasa Rasulullah, aku binasa. Ya, lu kenapa kok binasa? Aku berhubungan dengan istriku di siang hari. Ya sudah, ya karena ayatnya adalah memerdekakan budak atau puasa 3 hari berturut-turut. 6 puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin gitu. Nah, Nabi bilang merdekakan budak lah, wong aku itu nggak punya pembantu, budak mana yang bisa aku merdekakan, kan gitu. Ya sudah kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut, 1 bulan aja gak kuat, kok 2 bulan toh, wahai Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu ngasih makan 60 orang miskin untuk ganti 1 hari kamu yang bolong tadi itu. Dia bilang, Rasulullah di kampung ini yang paling miskin saya. Gitu. Akhirnya ya sudah, kamu tak kasih ini kurma, dah kamu pulang, kamu bagikan kepada keluargamu. Dalam mekanisme di mana syariat memberikan kelapangan, ya lapang Nabi itu. Tapi dalam hal yang sifatnya prinsipal, ya tegas. Nggak ada tawar-menawar. Jadi dalam beragama itu begitu, Pak. Tegas dalam mekanisme yang harus tegas, lapang dalam mekanisme yang harus lapang. Jangan tegas terus. Gitu, Pak. Akhirnya agama ini berat, nggak ada nikmatnya. Nabi bilang, walai yusyadatin illa ghalabah. Nggak ada orang yang apa-apa harus begini, harus begitu dalam beragama, kecuali dia akan lelah menjalankan agama ini. Jadi menjalankan agama itu harus yang gayeng, yang nikmat, yang itu. Tapi jangan juga atas dasar moderasi dalam beragama apa saja dinego, Pak. Apa saja bisa ditawar, termasuk hal-hal yang sifatnya prinsip seperti itu. Gitu ya. Baik, sampai di sini ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kita cukupkan dan mohon maaf saya minta izin untuk undur diri lebih awal karena jam 6:30 sudah ditunggu untuk acara di pasar minggu, Pak, insya Allah. Mohon maaf kekurangan kekhilafan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini barokah manfaat untuk dunia dan akhirat kita semuanya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.